Shalom. Selamat datang di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kami percaya Bapak Ibu Saudara di rumah dalam keadaan sehat. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara akan ada pujian penyembahan, akan ada kesaksian, dan akan ada juga firman Tuhan. Ya. Mari siapkan hati, lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan, ikut bernyanyi dalam hadirat Tuhan dengan kerinduan yang pastinya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. We thank you Lord. Bersemangat hari ini memuji Tuhan. Come on. Hey, hey, hey. Mari bersemangat memuji Tuhan. Yes, kami mau kecap dan melihat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Betapa baik Engkau Tuhan. Mari katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan lagi bersyukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Yes Lord. Amin. Kami sorakan haleluya bagi Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, Yesus Kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkatku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab
Yesusku. Come on. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Katakan Yesus, Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kau angkat ku lewati, sebab Engkau sertaku. Yes, amen. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Hey, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Let's go. Angkat tanganku, mari sorakan. Berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Kau yang berkuasa Tuhan, berkuasa selamanya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Dia sumber kekuatan. Pandang kepada Allah kita yang hidup. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku
Lambaikan kedua tanganmu kepada Tuhan. Kami berserah dan bersyukur padamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Aku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord for everything you have done for us. Thank you, thank you, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh baik, rancanganmu indah, kasihmu sempurna, tak pernah terlambat pertolonganmu. Yesus, kami bersyukur, hati kami melimpah dengan syukur kepada Allah kami yang hidup, kepada Allah kami yang dahsyat. Thank you, ku bersyukur Bapa. Dari dalam hatimu katakan, bersyukur Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. We thank you Lord. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Shalom. Saya keluarga dari Ibu Saragi mau bersaksi, mau menyaksikan kebaikan Tuhan pada keluarga kami yang sudah 46 tahun berumah tangga. Selama 46 tahun berumah tangga banyak suka dukanya dah. Tapi kayaknya kebanyakan dukanya ini. Maklumlah kita bukan orang yang berada di ekonomi ya, termasuk pas-pasan lah. Dan akhir-akhir ini saya sering merasa kalut pikiran, di mana suami Pak Saragi sering mengalami sakit penyakit, sebentar-sebentar keluar masuk rumah sakit. Banyak rumah sakit sudah dijalani untuk penyembuhan penyakitnya. Sampai sekarang kayaknya udah bertahun-tahun, ada kali 5 tahun ya, 5 tahun kita hanya berobat keluar masuk rumah sakit. Pada menghadapi
penyakit ini saya suka kalut bagaimana gitu, tapi semua saya serahkan kepada Tuhan. Saya percaya kekuatan Tuhan untuk memberi kami kekuatan dan memberi kesembuhan sama Pak Saragi. Karena aku ingat di firman Tuhan yang mengatakan Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa kita menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan Tuhan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Jadi saya percaya Tuhan mengingatkan saya supaya saya lebih dekat kepada Tuhan, dan keluarga saya juga di usia yang sudah lanjut ini, yang udah 70 lebih, kita menghadapi masa corona ini juga sangat menakutkan kami, terlebih kami yang sudah lanjut usia, karena katanya umur 50 ke atas itu rentan untuk kena penyakit corona. Tapi saya hanya berserah kepada Tuhan supaya kami tetap diberi kekuatan dan kesehatan. Saya percaya Tuhan pasti beri yang terbaik. Dan kalaupun ada saudara-saudara yang mengalami seperti kami ini, banyak tantangan, sakit penyakit, percayakan aja kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup memberi kekuatan, memberi pertolongan kepada kita. Dan di masa-masa corona ini pun kita hanya berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kita, dan kita serahkan padanya hidup mati kita, biarlah di tangan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Wow, kesaksian yang luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Saragi. Kita semua diberkati. Amin. Dan saya secara pribadi pun sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Saragi. Walaupun di tengah-tengah umur yang sudah lanjut usia, tapi tetap semangat, tetap mempercayai akan janji firman Tuhan. Amin. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Friska. Ya, Ibu Friska ini adalah seorang yang luar biasa, punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan dia akan membagikan kepada kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, siapkan catatan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dan sebelum firman, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau punya banyak cara menolong kami. Kami percayakan janji-janji-Mu, iya dan amin. Tertuju padamu, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala
percaya bahwa Tuhan punya cara, Tuhan punya jawaban atas setiap pergumulan masalahmu. Mari arahkan hatimu saat ini, angkat kedua tangan, katakan, percaya Tuhan, Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kami tenang dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. katakan ku tenang. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Apa kabar semuanya jemaat Sitri? Kita masih ibadah online, kita beribadah di rumah, kita tetap menikmati hadirat dan jamahan Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak akan pernah dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Harapan kita semua dalam keadaan sehat, baik keadaannya di tengah situasi yang tidak baik ini. Dan tetap bersyukur karena Tuhan yang memelihara hidup kita sampai detik ini. Kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur Bapa buat saat ini Tuhan. Kami tetap melihat Tuhan bekerja, Tuhan memelihara kami, Tuhan menolong kami sampai detik ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Bagaimana kami Tuhan, supaya kami tekun Tuhan menantikan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami Bapa. Tuhan yang memberkati setiap hati-hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang mengajari kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap hidup kami, yang menuntun setiap langkah-langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sepanjang bulan ini kita berbicara tentang mempercayai janji-janji Tuhan. Dalam Alkitab begitu banyak janji-janji Tuhan yang diberikan bagi kita anak-anaknya. Kita baca firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memerlukan ketekunan supaya berhasil melewati setiap ujian. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita tetap mempercayai janji Tuhan sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi ada 3 fase yang harus kita mengerti saat kita belajar mempercayai janji Tuhan. Fase pertama adalah ketika janji diberikan. Fase kedua adalah ketika janji tertunda. Fase kedua ini adalah saat-saat di mana kita harus melewati yang namanya ujian, saudara. Dan fase yang ketiga adalah ketika janji digenapi. Dan kita akan belajar apa saja ujian yang kita lewati, saudara. Yang pertama adalah kita akan melewati yang namanya ujian ketaatan. Saya sangat terinspirasi oleh Abraham. Dia adalah orang yang luar biasa ketaatannya kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Dan selanjutnya ayat yang kedua sampai yang ketiga Tuhan berkata, Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Saudara, sebelum Abram menerima janji, ada sesuatu yang harus Abram lakukan. Abram harus meninggalkan sanak saudaranya, negerinya, ke tempat yang akan ditunjukkan, ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Ayat keempat Saudara. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang keempat berkata dengan jelas, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ada ketaatan Saudara. Mungkin Abraham merasa nyaman tinggal di negerinya bersama-sama dengan saudaranya. Dia tinggal di rumah bapaknya. Tetapi Abram memilih untuk taat dibanding kenyamanannya. Dia tentu merasakan kenyamanan yang luar biasa. Mungkin dia berpikir, ketika kita ada di tengah-tengah saudara kita, ketika kita mengalami persoalan kesulitan, kita bisa tolong, saya bisa minta tolong, atau ada orang-orang yang menopang kita, menolong kita. Tapi Abram memilih untuk taat dibanding kenyamanannya Saudara. Janji Tuhan itu luar biasa. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu Pastor Tini berkata bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tetapi janji Tuhan itu mengandung syarat Saudara. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, bagian kita. Dan Abram berhasil melewati yang namanya ujian ketaatan. Ada satu tokoh lagi yang luar biasa, itu Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, ketika Tuhan berfirman, Nuh, buatlah bahtera bagimu. Sesuatu yang tidak masuk akal, Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera di atas bukit. Tetapi apa yang Nuh lakukan? Dia tidak berargumen dengan Tuhan. Wah, tidak masuk akal Tuhan, atau apapun argumennya, tidak Saudara. Nuh melakukan semuanya itu apa? Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham dan Nuh berhasil dalam ujian ketaatan, sehingga mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu dalam hidup mereka. Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan. Bapak Saudara, kita percaya ketika kita melewati yang namanya ketaatan, melewati yang namanya apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, kita harus dapat memilih dan mengatakan, iya Tuhan, aku taat Tuhan. Kita taat karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ujian yang kedua adalah ujian waktu. Yusuf ketika mendapat janji Tuhan melalui mimpi, ya, berumur 13 tahun, dan janji itu digenapi berumur 30 tahun. Usia 13 tahun itu adalah usia yang sangat masih muda Saudara. Dan selama 17 tahun Tuhan memproses Yusuf. Yusuf melewati proses yang sangat panjang Saudara. Ada hal-hal yang Tuhan mau ubah dalam diri Yusuf. Ada hal-hal yang Tuhan mau ubah dalam hati kita juga Saudara. Ketika kita melewati yang namanya ujian waktu ini, Tuhan mau melakukan perubahan dari dalam dulu. Maka Tuhan akan mengubah keadaan kita. Berapa lama kita menantikan janji Tuhan? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Atau mungkin seperti Yusuf, sampai 17 tahun, dia menunggu 17 tahun. Tuhan menepati setiap janjinya. Yusuf melewati yang namanya ujian waktu. Yusuf berhasil melewati ujian waktu ini Saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata,
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Yusuf tahu waktunya Tuhan, sehingga dia tidak pernah komplain. Dia tetap mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Selama 17 tahun sampai janji itu digenapi, dia tahu bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pastikan saat ini ketika kita melewati yang namanya ujian waktu, kita tetap percaya, ya Tuhan, saya percaya Tuhan. Kalau belum pada waktunya, belum waktunya Tuhan, itu belum indah, saudara. Jadi pastikan kita pegang firman Tuhan ini, bahwa kita akan terus melewati yang namanya ujian waktu ini. Setia kita melewatinya sampai kita berhasil dan kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita akan belajar ujian kesabaran. Ujian kesabaran ini kita belajar dari Abraham dan Sarah, ya. Sabar dalam kamus bahasa Indonesia artinya tahan menghadapi cobaan, ya. Tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya. Itu artinya sabar. Jadi sabar ini nggak bisa dibeli, ya, nggak ada dijual kata sabar ini. Yang namanya sabar itu tidak bisa dipelajari, ya. Seperti kita mau belajar masak, wah saya mau belajar sabar gitu. Kita bisa pelajari teorinya apa, tapi sabar itu pada akhirnya harus dipraktekkan, saudara. Dalam menantikan janji Allah, kita harus tetap bersabar dan jangan berusaha untuk menolong diri sendiri, apalagi menolong Allah dengan usaha kedagingan kita sendiri. Abraham dan Sarah berusaha menolong dirinya, ya, dan berusaha menolong Allah dengan cara apa? Mengambil Hagar. Ismail adalah hasil usaha manusia dengan dirinya sendiri untuk memperoleh janji Allah. Sedangkan Ishak adalah penggenapan janji Allah sesuai dengan cara dan waktu Allah. Kita harus mengerti, kita harus percaya Tuhan punya cara untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Dan seperti tadi, Tuhan punya waktu yang tepat. Jangan lekas putus asa, jangan cari jalan pintas supaya cepat-cepat, ya. Oh, saya mau cepat-cepat berhasil Tuhan, saya mau pakai cara ini, saya mau cepat kaya dengan cara apa saja dilakukan. Bahkan mungkin ada yang berkata, Tuhan, saya sudah berumur ini, saya mau menikah, udah kebelet ini umur, ya. Ini kesaksian saya, saudara. Saya juga pernah ada di fase ini, masuk dalam usia ups, ya. Usia ups ini adalah usia panik sekali, ya. Wah, udah jalan 30, mana ini jodohnya Tuhan? Ada orang, wah, yang penting menikah, entah menikah dengan siapapun. Tidak sabar menantikan apa yang Tuhan berikan. Dan saya bersyukur saya bisa melewati ini, saya bersabar dan saya menerima pasangan hidup yang sungguh memang yang Tuhan berikan, saudara. Dengan cara apa kita melewati ujian kesabaran ini, saudara? Yaitu mematikan keinginan daging kita. Itu tadi, pengen cepat-cepat, terburu-buru. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, ya. Jadi kita harus mematikan kedagingan kita supaya kita bisa berhasil melewati ujian kesabaran ini, saudara. Apa sih perbuatan daging itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ya, saudara bisa baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, bisa baca di rumah.
itu adalah jenis-jenis perbuatan daging. Tetapi firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 7-8 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perbuatan daging kita, kedagingan kita dimatikan karena ada roh Allah dalam hidup kita. Dengan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, tidak akan bisa, saudara. Saudara percaya kita juga bisa melewati yang namanya ujian kesabaran ini. Karena kesabaran itu adalah buah roh. Jadi ada roh Allah yang memampukan kita untuk melewati ujian kesabaran ini. Apapun itu keinginan daging kita, sama seperti Abraham dan Sarah. Dengan kedagingannya mereka seperti seolah-olah mau menolong Allah dengan cara mereka sendiri untuk memperoleh Ishak yang dijanjikan oleh Allah itu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Saudara? Dan itu membawa masalah sampai saat ini. Jangan sampai kita, karena ketidaksabaran kita, ada masalah-masalah yang terjadi. Oleh karena itu pastikan saat ini Tuhan, katakan kepada Tuhan, saya mau Tuhan melewati ujian kesabaran ini. Saya mau bersabar menunggu caranya Tuhan untuk menolong saya melewati ujian ini, sehingga kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan yang keempat adalah ujian sikap hati. Sejak Yusuf menerima janji, mulai detik itu juga hidupnya mengalami tekanan, ya. Kita tahu sendiri bahwa janji Tuhan dalam hidup Yusuf itu dia akan menjadi raja, seorang penguasa. Tapi ketika Yusuf menerima janji itu, mulai detik itu juga hidupnya mengalami tekanan, bahkan mengalami titik terendah dalam hidupnya. Kenapa saya katakan mengalami titik terendah dalam hidupnya? Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dia dibenci saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dijual menjadi budak. Baru sebentar mendapat kepercayaan, masuk penjara. Dan ingat, Yusuf masuk penjara karena hatinya tetap mempertahankan kekudusan, hatinya tetap setia kepada Tuhan. Yusuf masuk penjara bukan karena dia berbuat dosa. Yusuf tetap mempertahankan sikap hati yang benar, saudara. Ketika Yusuf dilupakan oleh juru minum, saudara mungkin dilupakan oleh orang yang pernah saudara tolong. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, saudara. Oleh karena itu, lakukan segala sesuatu dengan kesetiaan. Ini ujian hati, saudara, sikap hati. Lakukan dengan ketulusan hati, saudara. Melayani dengan ketulusan, memberi dengan ketulusan. Ketika engkau melakukan yang terbaik, tapi seolah-olah tidak dihargai. Ketika engkau memberi dengan ketulusan. Jangan ketika engkau memberi ada motivasi tertentu untuk mendapatkan kembali. Saudara tahu bahwa orang yang tulus hatinya tidak akan pernah kehilangan berkat, saudara. Sama seperti Yusuf, sedikit waktu lagi Tuhan mengangkat Yusuf karena Tuhan melihat sikap hati Yusuf. Saudara percaya, sedikit waktu lagi Tuhan akan mengangkat saudara dan saya ketika kita mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Pelayanan apa yang Tuhan percayakan? Lakukan dengan kesetiaan, lakukan dengan ketulusan hati, saudara. Dalam Mazmur 73 ayat 1 berkata, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya,
bagi mereka yang bersih hatinya. Kebaikan Tuhan akan datang atas hidup kita ketika kita mempunyai sikap hati yang benar, kita mempunyai ketulusan hati. Hati kita bersih, saudara. Saudara percaya bahwa ketika kita melewati namanya ujian sikap hati ini, kita akan melihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Di dalam hidup ini kita nggak perlu tahu bagaimana caranya Tuhan, kapan waktunya Tuhan, kapan terobosan itu terjadi. Yang penting yang kita harus tahu, itu yang saya pegang sampai detik ini, saudara. Siapa yang membuat terobosan itu? Siapa pemberi janji itu? Itu yang membuat saya bertahan, itu yang membuat saya berhasil melewati ujian-ujian ini. Karena saya tahu Allah memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya, memberikan hidupnya, nyawanya, supaya hidup kita diselamatkan, saudara. Sebegitu besar kasih Allah atas hidup kita. Dia tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Itu membuat saya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus itu cukup bagiku, Tuhan. Saya punya prinsip dalam hidup. Apapun yang terjadi, Tuhan, ketika saya memiliki Yesus, saya akan tetap bisa melewati masalah seberat apapun. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang saudara lakukan selagi menunggu janji Tuhan? Apakah saudara akan terus mengikuti arahannya, mengucap syukur kepadanya, dan percaya kepadanya selalu menunggu? Ataukah saudara akan berhenti dan meninggalkannya karena tidak melihat adanya kemajuan? Tidak ada perubahan, seolah-olah keadaan semakin memburuk. Saran saya adalah, saudara, jangan menyerah. Saya menikah 12 tahun dan kami melewati banyak hal bersama dengan suami saya. Masalah rumah tangga, masalah anak. Dari awal menikah sampai saat ini kami melihat pertolongan Tuhan itu, janji Tuhan itu digenapi satu persatu. Dan kami tetap memegang prinsip, masalah tidak akan membuat kita mundur dari pelayanan. Masalah tidak akan pernah menggoyahkan kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Karena saya tahu siapa pemberi janji itu, siapa Allah yang saya sembah. Allah yang sama. Sebelum ada COVID, bahkan sesudah COVID saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Dia adalah Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Allah yang menolong Abraham, Allah yang menolong Nuh, Allah yang menolong Yusuf, Allah yang menepati janji-janjinya. Dia juga Allah yang sama yang akan menepati janji-janjinya ketika kita berhasil melewati setiap ujian-ujian itu. Saat ini kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita akan berhasil melewati ujian-ujian ini karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap ujian-ujian yang mungkin kami lewati, Tuhan. Ada ujian waktu, ujian kesabaran, ujian ketaatan, ujian sikap hati. Kami percaya Tuhan, kami boleh berhasil melewati ujian-ujian ini untuk mencapai, untuk memperoleh janji yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Ketika kami berjalan kepada Tuhan bersama Tuhan, ketika kami memandang kepada Tuhan, kami memegang janji Tuhan kami. Dan satu hal yang kami tahu, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tangan-Mu selalu memegang tangan kami, menuntun kami, menuntun setiap langkah-langkah kami, Tuhan. Menetapkan langkah-langkah kami untuk kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu, Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu, Tuhan. Masa-masa yang berat ini kami percaya Tuhan, kami bisa melewatinya, Tuhan. Dan kami akan berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya kami adalah orang yang berhasil melewati ujian, dan kami adalah orang-orang yang akan memperoleh janji Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara.
Wow, luar biasa firman Tuhan hari ini. Saya percaya lewat ibadah kita hari ini semua diberkati. Amin. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita puji Tuhan. Aku diberkati. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan iman katakan, aku diberkati. Yes God. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hey! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, amen. Semua kaum ini berkati Tuhan. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, thank you God. Berikan melimpah atas kami Tuhan. Give Him praise. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Ibu Friska tadi. Betul, iya dan amin, bahwa kita boleh melewati setiap ujian-ujian dalam hidup kita. Karena itu janji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua tetap mengalami pertolongan Tuhan di hari-hari ini. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya janji-janji Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Mari arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan boleh kami rasakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk janji firman Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini iman kami semakin teguh dan mempercayai janji-janji firman-Mu atas kehidupan kami. Dan saat ini kami mau berdoa syafaat. Kami mau menyerahkan seluruh jemaat Sitri Kenisa Bekasi ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati semua usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan diberkati. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami meminta anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan buat semua anak-anak-Mu yang sudah mulai bekerja kembali. Perlindungan Tuhan atas setiap kami supaya kami boleh terjaga dari virus ini. Kami percaya semua jemaat-Mu dalam keadaan sehat-sehat dan setiap jemaat-Mu bergantung kepadamu. Kami berdoa berkati Tuhan Yesus semua jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Kau berikan kesembuhan dan pemulihan terjadi. Kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk semua menteri yang bekerja. Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka Tuhan untuk tetap percaya juga. Kami tak percaya bahwa Engkau menolong bangsa ini melewati pandemi ini dengan kesatuan, dengan persatuan. Dan kami juga berdoa untuk tempat ibadah kami di Sitri Kenisa Bekasi. Kami meminta anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Engkau akan membuka jalan saat tidak ada jalan. Dan kami melihat pertolongan Tuhan. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan di akhirnya kami berdoa untuk semua gembala-gembala Sitri di Indonesia maupun di Sitri di dunia. Engkau memberkati. Dan juga khusus kami berdoa untuk Pastor Phil Pringle. Engkau berkati, Engkau menolong hamba-Mu dengan visi yang tak menyala-nyala. Memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Dan kami percaya Engkau memberkati Pastor Jack Bethlehem dan juga Pastor Joshua Winarta bagian overseas di Indonesia. Kami mohon anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan juga atas setiap hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk semua gembala-gembala Sitri di Indonesia. Engkau yang memberkati setiap pelayanan-pelayanan gereja Sitri di Indonesia akan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur semua kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Mari mengarahkan mata iman kita kepada Tuhan dan percayai janji Tuhan ini terjadi atas hidupmu. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Biar mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membuat kita tetap memiliki roh yang bernyala-nyala sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Semua yang mempercayai firman ini, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Friska. Kita semua sangat diberkati dan ibadah hari ini juga sangat diberkati ya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara tetap mempercayai janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan mari Bapak Ibu Saudara tetap memberi persembahan, dan kami sudah menyiapkan nomor rekening yang tersedia. Ya, tetap melakukan firman Tuhan, karena ketika kita memberi di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita juga. Amin. Dan kita juga akan saling mendoakan. Mari tetap terkoneksi di grup WhatsApp Sitri Kenisa Bekasi. Dan jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah online di YouTube channel Sitri Kenisa Bekasi pukul 10. Dan ibadah online King Kids pukul 11:15. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan ibadah online hari ini, kita semua percaya pasti sangat diberkati. Boleh juga untuk membagikan linknya tersebut ke siapapun supaya semua kita sama-sama diberkati. Ya. Jangan lupa juga like, subscribe, and comment. Amin. Tuhan Yesus memberkati.